Iya, siap. Nanti kalau sudah dapat giliran semua baru boleh berputar lagi. Sekarang kita maksimalkan dulu ya. Saya Ibu Windy sudah berarti. Oh, Bu Windy di sudah. pertama ya, Ibu Rini. Bu siapa ya? Kalau Putri. Bu Yasinta belum. Bu Yasinta boleh. Boleh. Bu Yasinta dan Bu Rini nggih. Ibu juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Yogi tolong laporkan apakah ada yang tidak masuk? Ya, tadi teman-teman sudah bilang sehat. Sehat Semuanya ya? nihil ini, Bu. Oh, nihil ya, alhamdulillah. Hanya nihil yang tidak masuk. Iya. Hari ini kita akan belajar ya. Belajarnya, minta tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Karena kita belajar daring, jadi ya memang beginilah kelemahannya. Jadi harus gantian ngomongnya ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita. Apa itu? Apakah kalian pernah membaca atau membaca cerita seseorang, tokoh itu, atau idola atau artis begitu? Cipri? Iya. Pernah enggak? Oh, Yogi mungkin. Yogi pernah baca ceritanya siapa, Yogi? Misalnya Diajar Dewantara, terus R.A. Kartini dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau artis ada enggak yang kamu idolakan? Kalau artis rata-rata tidak saya baca, tapi saya tonton, Bu. Oh, ditonton ya. Iya. Tapi kan paling tidak tahu ya. Tahu, tentang sekilas masih tentang artis kilas ya. Iya. Oke. Oh iya. Jadi apa sih kaitannya dengan saya bertanya seperti itu? Apakah kamu punya idola atau tidak? Kemudian apakah kamu kenal dengan idolamu? Nah, itu berkaitan dengan materi yang kita pelajari, yaitu biografi. Kamu pernah mendengar kata biografi enggak? Kalian ini? Pernah, Ibu. Pernah ya? Pernah dengar, Bu. Apa sih biografi itu menurut kalian? Catatan hidup, Ibu. Catatan hidup. Nah, kalau catatan hidup itu isinya tentang apa saja ya? Perjalanan mulai dari lahir, Ibu, sampai sukses. Oh iya, bagus sekali, Windy. Perjalanan hidup mulai dari lahir sampai sukses. Kalau setelah sukses? Nah, itu. Ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi biografi ini sangat bermanfaat untuk kita ya, karena di dalam biografi biasanya yang ditulis-tulis oleh orang itu punya ini ya, sisi kemenarikan atau ada karakter-karakter yang diunggulkan. Kalian tahu enggak karakter unggul itu apa? Karakter yang baik, karakter yang perlu diteladani, dicontoh, Ibu. Iya, betul, Bu Tri, bagus sekali. Iya, jadi karakter unggul itu adalah karakter yang perlu diteladani. Gitu. Nah, sekarang karena kita belajar biografi, saya sudah menyiapkan LKPD ya. LKPD tahu ya, LKPD ya. Jadi nanti pelajaran kita ini akan, iya betul, seperti LKS lembar kerja peserta didik. Jadi kita ini nanti akan mempelajari informasi tentang biografi seseorang. Nah, biografi seseorang itu yang dekat dengan kita. Saya mau tanya ini, biasanya yang cowok-cowok ini ya, kan siswa SMK ini biasanya suka otak-atik sepeda motor ya. Yoakim, kamu kalau ke sekolah
Naik sepeda apa naik mobil atau jalan kaki? Naik sepeda, Bu. Sepeda ya, sepeda motor ya. Iya, Bu. Kira-kira mereknya apa? Honda, Bu. Honda ya. Ya, Kamu Honda tahu Versa. nggak? Oh, oke, oke. Merek Adik Honda. Merek Honda. Tahu nggak pendirinya siapa? Hanya tahu bilang Honda yang ciptakan, Bu. Itu ya, Sementara hanya tahu. siapa Honda belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Nah, Ya, Bu. yuk gimana kalau kita cari tahu siapa itu Honda? Setuju nggak? Setuju. Tahu, Bu. Oh, mau ya. Bu Tri. Nah, sekarang saya bagikan LKPD. Saya akan tampilkan di layar. Apakah sudah tampak? Proses itu. Oke. Nah, ini cover depannya ya. Nanti kamu isi. Oh iya, sebelum saya membagikan LKPD ini, nanti duduknya berkelompok sesuai dengan yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi diisi namanya di kolom-kolom yang sudah saya sediakan. Kelompoknya masih ingat kan yang kemarin? Ingat, Bu. Iya. Oke, Masih. langsung ya. Jadi diisi dulu namanya di sini kelompoknya. Kemudian, nah saya bahas dulu isi dari LKPD-nya. Nanti kamu akan men-scan QR code. Kalau nggak bisa men-scan, ini bisa diklik linknya. Caranya pakai kontrol terus klik. Kemudian akan tampil sebuah video biografi dari Honda, Soichiro Honda. Nah, kemudian setelah kamu menonton biografi tersebut, nah terus kalian isi tabel-tabel yang di bawah ini. Tabel ini isinya apa? Tabel ini adalah informasi-informasi yang ada pada video. Ya, begini. Nah, ini saya bantu untuk kalian menyusun peristiwa-peristiwa pentingnya itu berdasarkan tahun supaya terlihat urutan waktunya ya, supaya kalian bisa menggambarkannya. Untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Cukup jelas ya? Oke, saya lanjutkan ke bagian B. Kalau bagian B, C dan D ini sebenarnya bisa ya, yang bisa langsung dikerjakan ya. Karena ya mungkin yang kesulitan itu pada pengisian tabel. Nanti yang B itu tentang apa saja yang menginspirasi kalian dari Honda. Nah, itu berarti kan kalian harus menyimak dulu videonya. Jadi, ketika menyimak video, boleh menuliskan catatan-catatan kecil, misalkan tentang perjalanan hidup, tahunnya juga ditulis, tanggal lahirnya ditulis, gitu. Sehingga ketika nanti mengisikan tabel, ini bisa langsung terisi. Kemudian, nah pada tahap akhir nanti kalian akan mempresentasikan LKPD ini berdasarkan diskusi dengan kelompok. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ya? Cukup ya? Cukup, Ibu. Oke. Kok sepertinya ngantuk semua ya? Ngantuk apa tidak ya? Tidak, Sedang Bu. menyimak kok. Oh, sudah Tidak menyimak. ngantuk, Ibu. Oke. Yoakim. Oh ya, Yoakim. Angkat tangan, ada apa Yoakim? PD-nya itu, Ibu. Kerjakan adik per orang atau dalam kelompok, Bu? Oh, tadi kan sudah bekerja dalam kelompok. Oh, iya, Duduknya Bu. kan sudah berkelompok ya. Yoakim sudah Baik, Bu. ingat kelompoknya yang mana? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini LKPD-nya tadi kan sudah saya bagi. Tolong nanti gantian atau mungkin satu orang yang menulis supaya tulisannya sama, yang lain juga ikut berdiskusi. Ada yang mencatat, ada yang menulis begitu. Menulis di LKPD-nya, ada yang mencatat sendiri-sendiri video yang nanti akan diputarkan. Sudah? Nah, sekarang silakan scan QR code yang saya bagikan tadi. Saya coba klikkan di sini.
kurang lebih tayangannya nanti seperti ini ya. Apakah sudah nampak videonya? Sudah, Bu. Belum. Masih layar hitam, Bu. Masih proses ya? Iya. Iya. Iya, Bu. Nah, supaya lebih cepat boleh pakai HP-nya masing-masing ya untuk Oke, Bu. pengerjaannya. Oke. Apakah sudah bisa diakses videonya? Pakai HP-nya masing-masing? Sudah Ibu. Sudah bisa. ya? Oke. Aduh. Nah, silakan kalian simak dulu. Jangan lupa menulis hal-hal yang penting. Saya beri waktu 5 menit, cukup ya? Iya Ibu. Oke. Baik. Pre-memory. Nah, dari setelah menyimak dan atau menonton video yang tadi sudah diputarkan, silakan mengisi LKPD pada kolom tabel. Ya. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu. Pre-memory. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya setelah kalian mengisi LKPD tersebut, perwakilan kelompoknya Wilfrida tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Pre-memory. Iya, Bu. Iya. Pre-memory ya. Nah, gantian satu lagi dari kelompoknya Yasinta, silakan. Pre-memory. Nah, coba kelompok yang lain silakan ditanggapi apakah penampilan dari Wilfrida dengan kelompoknya Yasinta ini apakah ada yang kurang pas atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Halo. Kok diam semua? Kenapa ya? Sama jawabannya, Ibu. Sama ya, sama jawabannya ya. Wah, kalau tegang-tegang Iya, Bu. begini sama ya. Oke, saya Iya, Bu. lanjutkan ya. Nah, dari kegiatan kali ini yaitu menemukan informasi yang ada dalam Honda. Nah, kira-kira apa sih yang kalian temukan pada diri Honda itu yang kira-kira bisa menarik untuk kalian? Tekun, Ibu. Ada yang bertanya? Ada yang mengungkapkan? Semangatnya Ibu. Semangatnya. Pandai Iya, dan Ibu. tekun. Oh iya, siapa ini? Pekerja- Yohana ya? Ya, Honda Yohana. seorang iya Ibu, tokoh Honda seorang yang pekerja keras, Bu. Oh, pekerja keras ya. Pekerja keras itu dilihat dari apa ini? Dia tokoh Iya. yang pantang menyerah, Bu. Oh, dia tokoh yang pantang menyerah. Oke, pekerja keras. Oke, Rini sama Yohana. Dari karakter, Dari kerja karakternya. keras. Peristiwanya yang mana yang dikatakan kalau dia itu pantang menyerah, Yulia? Ketika Honda menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya dalam bisnis reparasi sepeda. Wah, lengkap sekali. Betul, Bu. Yulia. Ya. Saya, Tapi ini menyimaknya sangat jos ini ya. Pada Ya. usia muda, Ya. Honda sudah menjadi kepala bengkel, Bu. Wah, iya betul Rini ya. Jadi pada usia muda dia sudah menjadi kepala bengkel. Lah, bayangkan ya, kita usia muda, usia 20 tahun sudah jadi apa? Masih jalan-jalan, Bu. Masih jalan-jalannya. Ini sangat menginspirasi ya. Iya, Bu. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani karakter ini?
pantang menyerahnya ini? Kalau dari saya, kalau mau jadi orang sukses ke depannya, kita harus memulai segala sesuatu lebih cepat. Misal jangan menunda-nunda hal yang harusnya sudah bisa kita kerjakan supaya kita bisa mencapainya dan mencapai kesuksesan itu di usia yang masih muda dan kita masih bisa menikmati kesuksesan kita, Bu. Wah, bagus sekali. Setuju yang lain? Setuju. Sangat setuju ya, sangat menginspirasi. Oke, karena pembelajaran hari ini kita sudah pada akhir jam pelajaran. Nah, saya minta siapa ya? Windy, coba hari ini kita sudah belajar apa saja dan apa yang sudah kamu tangkap dari pembelajaran ini? Ya Ibu, baik. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang biografi Shichiro Honda. Iya Bu ya, kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Dari pelajaran ini kita mengambil semangat hidupnya Ibu yang bekerja keras tanpa mengeluh, kemudian inspirasi dari kisah-kisahnya, kesuksesannya, pantang menyerahnya itu. Iya, kira-kira kalau diterapkan dalam kehidupanmu seperti apa? Contohnya? Yang simpel saja. Kalau saya semangat dalam untuk saat ini sekolah Ibu, semangat dari bangun pagi, kemudian tertib mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, kemudian saya hobinya sekarang itu sama itu Bu, membuat kerajinan. Nah, oh ya, bagus sekali. Ikan bisa juga Ibu. Iya betul. Mungkin Yasinta, apa yang bisa kamu lakukan atau cara-cara sederhana lah yang bisa dilakukan untuk meneladani karakter unggulnya Honda, yaitu pantang menyerah ini? Yasinta? Iya, ya Bu. Ya, jadi mungkin dengan menilai keteladanannya itu saja supaya bisa ditiru untuk kedepannya. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Hal yang sederhana sekali untuk meneladani pantang menyerahnya Honda ini. Yang bisa kamu lakukan apa? Satu saja. Dengan semangat yang tinggi, dengan berjuang, itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih. Karena pelajaran sudah berakhir, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis biografi. Jadi di rumah nanti kalian cari-cari, mencari di website gitu, di internet tentang siapa yang akan kalian tulis berikutnya. Ya. Jadi kalian belajar untuk menulis biografi. Tentukan dulu tokohnya siapa. Boleh berdiskusi di dalam kelompok, nanti di rumah kamu berdiskusi, ditentukan tokoh yang saya pilih itu siapa, kemudian alasannya apa. Seperti itu. Ya. Lebih baik lagi kalau misalkan kalian sudah menyiapkan literaturnya sehingga kita nanti pada pertemuan berikutnya di kelas sudah siap langsung membuat tulisan biografinya. Gitu ya? Siap Ibu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Margaria, bagus sekali. Monggo observer atau baik, saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama, segala yang dijalankan itu sudah bagus, tetapi ada beberapa hal teknis yang dilupakan Ibu Tri Margaria, yaitu belum menyelesaikan, belum melaksanakan pembelajaran secara runtut. Nah, Ibu Tri Margaria belum menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini apa, terus manfaatnya apa. Kalau disampaikan lebih dulu, anak-anak sudah bisa tahu apa yang akan dia lakukan dalam pembelajaran ini. Dan itu belum disampaikan. Nah, kalau kita tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, maka
apa namanya, kita tidak bisa menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi anak-anak belum diarahkan dengan baik untuk pembelajaran hari itu. Jadi hanya 2 saja yang dilupakan, yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, Bu Rini. Ya, baik. Dari saya, Monggo, Bu Yasmin, nggih. ya, jadi ya yang pertama, jadi terima kasih kepada Ibu Tri yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi observer dari pre-teaching-nya tadi. Jadi yang pertama berkaitan dengan langkah-langkah pembelajarannya tadi, jadi sama seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Rini tadi. Yang poin pertamanya itu, kalau yang lain di bagian pembukaan di awal sudah bagus, cuma ada satu catatan itu tadi, dengan dia punya tujuan dan manfaatnya itu tidak sempat disampaikan. Lalu yang berikut, hal positif yang saya petik tadi dari kegiatan yang Ibu telah lakukan tadi itu, jadi interaksi tanya jawab antara peserta didik dengan gurunya itu sudah berjalan bagus. Jadi sampai pada bagian akhir ini tadi, di akhir pembelajaran, dia punya refleksinya juga sudah bagus. Tadi sudah memberikan pertanyaan lalu kemudian mengingat kembali materi yang sudah dipelajari tadi dengan memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cuman ada 1-2 catatan kecil tadi terkait dengan di langkah-langkah pembelajaran di awal itu, ketika memberikan mengelompokkan siswa ke dalam kelompoknya tadi itu, jadi tadi belum maksimal terkait dengan pemilihan koordinator dari setiap anggota kelompoknya masing-masing untuk mengkoordinir anggota kelompoknya dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Jadi seperti pas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yakim tadi itu, dia menanyakan kembali terkait dengan pembagian kelompok. Jadi di situ tadi sedikit terlupa terkait untuk pemilihan ketua koordinator di setiap kelompoknya masing-masing. Jadi lalu kemudian sedikit terlihat suasana kelasnya kurang semangat. Jadi mungkin itu harapannya untuk ke depan, kira-kira langkah-langkah yang perlu dipersiapkan supaya suasana kelasnya itu menjadi semangat dan hidup, kira-kira seperti apa. Itu saja masukan dari saya, Ibu Tri. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin dari Bu Demi, minta sarannya, Bu. Ya. Saran apa, Bu? Mungkin hal-hal yang masih belum saya... Kan baru peer teaching, belum sungguhan. Nanti kalau sungguhan di kelas. Nggak, Bu, apa namanya, mungkin tadi Bu Tri Margaria berhenti di pertanyaan yang siapa tahu pendiri Honda, gitu kan? Nah, alangkah baiknya kalau itu dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan berikutnya, tidak langsung menuju ke ini Ibu punya video, gitu kan? Punya LKPD dan seterusnya. Jadi maksudnya supaya mereka ngeh dulu ya, siap. Mengapa Ibu memilih pendiri Honda? Mengapa bukan yang lain? Apa yang menginspirasi anak SMK? Maksudnya Ibu kan ke sana ya? Kalian nih otomotif mungkin ya? Nah, mengapa Ibu pilih tokoh yang ini, bukan tokoh yang lain, atau banyak juga pertanyaan-pertanyaan lain terkait supaya duduk dulu siapa sih Honda ini, gitu ya. Mungkin itu, jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik lagi. Kemudian ketika ini mengingatkan saja loh ya, Bu ya. Iya, Bu. Nanti silakan eksekusinya kan Ibu. Ketika tadi mempersilakan teman atau siswa untuk presentasi, itu kan nanti ditanggapi oleh yang lain ya. Nah, apakah
Ibu sudah memberikan rubrik untuk tanggapan itu. Nah, itu yang mungkin belum ada gitu ya. Jadi nanti supaya tanggapannya jelas terarah apa yang harus ditanggapi, apakah hanya terkait isi atau lebih, atau bagaimana cara menyusun kalimat yang baik dan seterusnya gitu. Itu monggo silakan. Gitu. Kalau dari saya sendiri merefleksi saya gitu. Karena memang kalau dari yang saya sampaikan tadi di peer teaching itu saya memang belum runtut dalam melangkah pembelajarannya, Bu. Maksudnya itu dari mengelompokkan tadi. Jadi ya karena memang saya sedikit grogi, Bu, nggih, karena dinilai. Jadi agak ngeblank tadi, Bu. Untuk tujuan dan manfaat sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, cuman tidak saya saya tekankan ini tujuannya pembelajarannya. Nah, itu mungkin saya kurang. Jadi saya langsung sudah menangkap kok itu di sudah awal. nggih. Oh, nggih. Seperti itu. Kemudian ya memang kelompok juga kan Ibu sudah mengatakan kelompoknya masih ingat ya yang minggu lalu. Nah, itu kan sudah berarti mulai. Nggih. Terus ini Bu, satu catatan untuk saya juga untuk membawa anak-anak lebih semangat di dalam kelas ini saya masih kurang. Itu saya kira loh ya, itu kelas ini terbawa gaya bertutur sang ibu guru yang halus, yang lembut ya. Oh gitu. Iya, jadi siapapun yang masuk kelas itu akan membawa ini ya, memberi energi sesuai yang diberikan ya kan. Kalau memang pembawaannya Bu Tri Margaria seperti itu, apakah memang bisa diubah gitu? Ya, kurang iya, sulit, Bu. itu kelebihan sang ibu guru bahwa punya gaya penuturan yang lembut seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin anak-anak jadi lebih semangat, dengan materi kita yang kaya, dengan informasi, kemudian banyak diskusi, banyak tanya jawab yang tidak terlalu panjang jedanya, itu akan membuat mereka terjaga konsentrasinya, ya kan? Kecuali kalau kita banyak berpikir ini apa itu apa anak-anak ini loh apa namanya, kalau gaya-gaya seperti itu banyak muncul, itu kan yang membuat anak-anak bosan. Ya. Tapi ketika kita punya berbagai cara ya, jadi guru kan nggak kehabisan cara tuh ya. Nah itu saya kira tidak terlalu membosankan. Bukan selalu harus menggunakan ice breaking yang tidak ada hubungannya dengan materi ya. Kadang-kadang kita terjebak di itu penggunaan ice breaking yang justru menjauhkan fokus anak dari materi. Anak sudah fokus ke materi, sudah baca dengan apa ya? Menyimak ya. Guru merasa, loh kok kayak ngantuk ya? Ayo anak-anak dibangkitkan dengan ice breaking. Aduh, konsentrasi anak jadi hilang, jadi buyar, eman-eman. Padahal untuk membangun itu kan lama. Gitu. Nah, jadi kita nggak usah ini terlalu pusing ya. Pokoknya saya kira kalau kita banyak cadangan materi kita banyak itu, insya Allah kelas kita akan hidup. Ya, bagaimana kita mau jualan ya? Kalau enggak punya barang yang dijual gitu. Tukang obat itu enggak ada yang ngomong ya. Akhirnya apa? Menarik kan? Nah, itu. Jadi, bukan kita harus selalu ngomong, bukan. Nanti anak-anak waktunya kita ngomong, terus lu anak-anak kapan bacanya kalau mendengarkan kita terus gitu kan. Tenang aja Bu, saya yakin Ibu Bapak semua di sini kan jam terbangnya sudah sangat tinggi ya. Paling di atas 10 tahun mungkin ya. Nah, 12 tahun. 12 tahun. Sudah sangat menguasai lah. Setiap semester siswanya berganti, itu kan kaya pengalaman. Gitu.
Oke, Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, boleh langsung Bu Dewi? Silakan. Oke. Karena tadi saya sebelumnya kan Bu Yona mau tampil nggih. Apakah Bu Yona sudah siap? Sudah Bu, sudah. Oke, Walaupun belum Bu masuk. Yona. Masih tetap observernya saya. Oh, sudah tadi ya? Maaf. Sudah. Monggo, Bu Yohana. Kita Ya. sudah observer, Bu. Di observer saya, siapa yang belum ya teman-teman? Ibu Saya menjadi Saya belum, Bu. Trimurgi. kalau itu Ibu Wilfrida dan Ibu Trimukri saja. Ya. Baik. Sebelumnya saya berbagi layar dulu. Baik, kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi juga buat kalian semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat, luar biasa. Baik, Bu.